Kenapa? Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratil kiram yang kami muliakan, yang kami hormati, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayugo, ya alhamdulillah pada pertemuan sesi yang ketiga pada malam hari ini beliau bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan tambah umur dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami muliakan beliau Kiai Haji Solihin yang alhamdulillah insyaallah 2 kali pertemuan absen beliau, sama Allah masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan juga beliau masih diberikan tambahan umur dalam keadaan sehat walafiat. Para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, guru ngaji, hadirin hadirat sekalian semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita fid dini wad dunya wal akhirah dengan sebab barokah manfaat dari adanya majelis taklim yang insyaallah pada malam hari ini setelah corona insyaallah pertemuan yang ke-38. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah sebagaimana yang diangkat oleh beliau Khatibul Majlis Abah Haji Radio, mudah-mudahan ini akan berjalan. Siapapun nanti penerusnya majelis taklim ini mudah-mudahan akan senantiasa berjalan sehingga kita semuanya juga akan mendapatkan jariah sebagai penyambung dari adanya majelis taklim ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama Abah Haji Radio yang alhamdulillah sekitar 2 jam yang lalu beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya, kepada jenengan semuanya, kepada beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Imam Suprayugo dan juga kita semuanya. Beliau menyampaikan salam. Sedianya pada jam ini beliau akan bisa video call atau telepon dengan kita untuk berdoa bersama-sama. Tetapi karena di sana adanya sinyal yang agak kesulitan tadi komunikasi dengan kami sekitar terakhir jam 4 tadi sampai menggunakan HP 2 putus-putus sehingga tidak bisa melaksanakan komunikasi langsung dengan tapi insya Allah doa beliau untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita juga ditakdirkan diberikan kemudahan untuk ziarah ke tanah suci Mekah wal Madinah. Salah satu mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah satu guru kami Kiai Haji Basuri Alwi, pengasuh Pondok Ilmu Al-Quran, kita jangan bosan-bosan walaupun dalam keadaan bagaimanapun untuk berniat meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan menjadi titel haji. Kenapa? Kata beliau menyatakan, andaikan kita oleh Allah tidak ditakdirkan berangkat sendiri, mungkin nanti anak cucu kita atau orang lain yang akan menghajikan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan panutan tuntunan kepada kita semuanya sehingga kita sampai dengan pada malam hari ini berusaha meraih percikan kebaikan dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berharap keluarga kita senantiasa ditakdirkan menjadi keluarga yang senantiasa dijaga sakinah, mawaddah, warahmah, dan harapan pula kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak, cucu, keturunan kita semuanya mudah-mudahan ditakdirkan menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang senantiasa berbakti kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat, nusa, bangsa dan agama Islam yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini insyaallah Mauidul Hasanat Tunggal yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayugo. Kepada beliau alaihi falyatafaddal masykura. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para alim ulama, Yai Solihin, bapak-bapak, para guru agama, tadi disebut guru agama majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya masih dipesan oleh Abah Muhammad Radio untuk mengisi mauidhah hasanah, tausiah katanya. Walaupun beliau tidak ada, beliau lagi menunaikan ibadah haji. Saya dipesan untuk mengisi itu, mengisi kegiatan itu. Saya tanya kepada Pak Sulaiman, apakah ibu-ibu, bapak-bapak pada hari tarwiyah ini maghrib tidak buka? Tak bilang. Katanya Pak Sulaiman sudah. Alhamdulillah. Karena pesan ini pesan yang sangat mulia, yang sangat baik sekali. Ketika saya tidak ada tugas lain dan saya di rumah, sebagaimana janji saya dulu, saya akan memenuhi. Apalagi akhir-akhir ini setelah kaki saya sakit, saya tidak banyak pergi kemana-mana. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita bayangkan, sekarang kita bayangkan Abah Muhammad Radio sekarang ini lagi di mana? Itu ada beberapa tempat, ada di Masjidil Haram, ada di Mina, ada Musdalifah, ada Arafah. Ibu bapak sekalian, beda waktu di sini dan di Saudi Arabia itu 4 jam. Jadi kalau sekarang ini lagi jam 7, di sana ini adalah jam 3 siang. Kita lebih dulu daripada di Saudi. Kalau di sana ini jam 3, maka dalam rangkaian ibadah haji, Abah Muhammad Radio sekarang ini ada di Arafah. Sekarang ini beliau ini lagi wukuf. Sekarang ini beliau lagi diem, lagi duduk, lagi diem, lagi berdoa bersama-sama semua jamaah haji yang jumlahnya tidak kurang dari 5 juta orang. 5 juta itu angka 5, nolnya 6. 5 juta. Banyak sekali. Banyak kaum muslimin muslimat ada di Arafah sekarang ini. Beliau berdoa. Sekarang ini beliau berdoa diam.
Sebab wukuf itu dari matahari condong ke barat sampai nanti matahari tenggelam. Kegiatannya diam mendengarkan khutbah, berdoa. Karena itulah kita batin kita nyampe kok. Batin kita itu di sana itu. Kalau ibu mau batin kita itu sampai. Kita berdoa seolah-olah kita di Arafah, seolah-olah kita ada di Baitullah. Hati kita itu nyampe di sana. Hati kita nyampe di sana. Oleh karena itu marilah ibu dan bapak sekalian, kita ngikuti doa Abah Muhammad, radio yang ada yang sedang di tanah suci di Arafah, yang lagi wukuf. Kita berdoa mudah-mudahan doa Abah Muhammad Radio yang mendoakan kita semua, kita amini. Semoga Abah Radio yang mendoakan kita semua yang kemarin kita pesan, kita amini. Moga-moga diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Abah Radio sekarang ini memanggil nama-nama kita. Kalaupun tak dipanggil satu-satu, beliau akan mengatakan, mudah-mudahan jamaah pada beliau, mudah-mudahan seluruh jamaah majelis taklim ini dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Pada suatu saat kita bisa naik haji, setidaknya seperti yang dikatakan oleh Abah Sulaiman tadi, kalaupun toh kita tidak, moga-moga anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa naik haji karena kita berdoa pada malam hari ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sejak kemarin Abah Radio sudah kirim hasil rekaman ke saya. Lalu kemudian oleh Mas Mujiono itu sudah diposting, sudah dikirim. Kalau ibu bapak sekalian punya WA, lalu di situ ada YouTube, maka ibu bapak bisa lihat kegiatan Abah Muhammad Radio yang sedang sedang di Mina. Kemarin beliau di Mina. Hari ini beliau itu ada di Arafah. Di Mina untuk apa? Di Mina ini adalah beliau mengambil tarwiyah. Lalu kemudian setelah tarwiyah kemarin beliau bergeser ke Arafah. Hari ini beliau itu adalah wukuf di padang Arafah. Karena itu kebiasaan kita, kalau sekarang di Arafah yang hari rayanya itu adalah besok, maka tadi siang itu kita berpuasa Arafah, yang kemarin itu puasa tarwiyah. Kita seringkali bertanya-tanya, kenapa kok ada yang puasa 2 hari, kok ada yang puasa sehari? Yang puasa sehari itu adalah mengambil puasa Arafah saja. Tapi yang 2 hari adalah, yang pertama adalah Arafah, tarwiyah, jamaah haji itu pergi ke Mina untuk berdoa di sana. Namanya adalah mengambil tarwiyah. Kenapa ada yang 2 hari, kenapa ada yang ngambil sehari, ada yang ngambil 2 hari? Memang ibu dan bapak sekalian, tidak seluruh jamaah haji pun mengambil tarwiyah. Ada jamaah haji
yang ketika selesai dari Masjidil Haram, dari Mekah, itu langsung pergi ke Arafah. Dan umumnya jamaah haji Indonesia itu tidak banyak yang mengambil tarwiyah, karena ribet mungkin. Pengangkutan, pengaturan dan seterusnya itu tidak mudah di sana. Ngangkut misalnya panitia di Indonesia itu ngangkut orang 200.000, itu tidak gampang. Karena itu biasanya dari Makkah tidak lalu pergi ke Mina, langsung pergi ke Arafah. Tapi ada sebagian orang di sana, termasuk juga Abah Radio, kemarin tidak ke Arafah, tapi beliau ke Mina dulu mengambil tarwiyah. Baru setelah nginep di sana, paginya itu rame-rame bersamaan pergi ke Arafah. Tadi pagi beliau pergi ke Arafah, yang sekarang di sana jam 3 lagi wukuf itu. Ibu dan bapak sekalian, kalau di Indonesia ini kenapa kok hari rayanya ada yang hari Rebu, lalu kemudian ada yang hari Kamis, ada yang besok sudah hari raya, ada yang hari rayanya lusa, yang tadi kalau ibu bapak puasa tarwiyah, sementara besok itu adalah puasa Arafah. Kenapa berbeda? Ibu dan bapak sekalian, ngalam donya itu bulat, bunder, sehingga waktu itu tidak sama. Di Indonesia sendiri, Indonesia negeri kita ini memanjang. Untuk pergi dari Aceh sampai ke Papua itu memerlukan waktu 7 jam. Dari Aceh sampai Papua itu memerlukan waktu 6 sampai 7 jam naik pesawat. Waktunya di Indonesia ini juga berbeda. Indonesia Barat misalnya jam 6, maka lalu di Makassar sana itu masih sudah jam 7. Di Papua sana sudah gelap, sudah jam 8. Beda 2 jam dari sini ini waktu. Nah, apalagi kalau lalu kemudian ke Mekah. Karena itu tidak mudah ibu bapak sekalian untuk menentukan hari apa kita memulai puasa, kita lalu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu memang tidak gampang. Kenapa? Karena Indonesia sendiri panjang. Waktunya dari barat sampai timur sana itu sampai 3 jam. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Karena itu kalau untuk mengikuti persis seperti di Saudi Arabia memang tidak bisa, tidak gampang. Mesti harus ada selisih. Dan memang ibu bapak sekalian, di ngalam donya ini loh, di ngalam donya ini yang paling enak itu hidup itu ya di sini nih. Di Indonesia ini antara siang dengan malam itu kan separuh-separuh. Malamnya itu 12 jam, siangnya itu 12 jam. Kan enak. Matahari juga tidak terlalu panas, musim dingin juga tidak terlalu dingin. Coba kalau ibu pergi di negara lain, di Eropa sana misalnya, di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Rusia sana itu tidak mesti waktu itu. Saya pernah bulan puasa ibu bapak sekalian, saya sebelum COVID tahun 2019 saya ada di Rusia. Di Rusia pada bulan puasa ketika itu musim panas. Siang itu tidak 12 jam tapi 19 jam. Bulan puasa
siang itu 19 jam. Malam itu hanya 5 jam. Dulu saya juga pernah itu di Belanda. Itu malam itu hanya 4 jam. Jadi jam 10 itu lagi maghrib. Lalu nanti jam 11 setengah 12 ngisa. Kemudian nanti jam 3 sudah harus subuh, coba. Indonesia ini paling enak, karena itu kalau orang tidak bersyukur di Indonesia ini, memang kebangetan itu sebetulnya itu. Kebangetan kita ini kalau tidak bersyukur. Wong kalau di Arab kalau pas musim cari air susah itu, air itu menjadi mahal sekali. Di sini ini pagi ada air, siang ada air, sore, malam ada. Sekedar dipakai untuk wudhu, untuk mandi, tidak usah beli. Di sana semua harus beli. Jadi ibu bapak sekalian, saya ingin tadi menjelaskan kenapa puasa itu 2 hari. Karena ada jamaah haji itu yang mengambil tarwiyah dan arafah. Tatkala jamaah haji tarwiyah di Mina, maka lalu kemudian kita berpuasa. Setelah dari Mina, orang lalu pergi ke Arafah, wukuf. Ketika orang jamaah haji wukuf, kita puasa lagi. Tapi ada lagi yang 1 hari, kenapa? Karena banyak orang juga tidak mengambil tarwiyah, langsung ke Arafah, mengambil sehari, lalu besoknya hari raya. Itulah secara singkat yang saya ingin sampaikan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang belum bisa ke sana bisa membayangkan, paling tidak itu bisa membayangkan. Lalu ini ibu bapak yang paling penting sekali itu yang saya katakan, saya sampaikan secara singkat. Hal yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Kenapa tempat itu menjadi sangat penting. Yang kemarin saya katakan bahwa umat Islam itu seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia, setiap hari, umat Islam seluruh dunia setiap hari menghadap ke tempat itu, namanya kiblat itu 5 kali ibu bapak sekalian. Tadi pagi subuh ibu menghadap kiblat, lalu zuhur menghadap kiblat, asar menghadap kiblat, maghrib menghadap kiblat, isya menghadap kiblat 5 kali. Pekerjaan seperti ini dilakukan oleh wong sak ngalam donya ibu bapak sekalian. Orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina, orang-orang Brunei, orang Thailand itu menghadap ke barat. Lalu Rusia menghadap ke selatan karena di utaranya Ka'bah sana. Tapi orang Yaman menghadap ke utara. Orang-orang Inggris, Belanda, Jerman, Prancis itu menghadap ke timur. Jadi wong sak ngalam donya ngadep ke tempat ini. Nah, kalau yang di Amerika itu karena menghadap ke timur sama jaraknya ngadep barat, tinggal milih aja sebetulnya di sana itu. Yang aneh itu orang Suriname ibu bapak sekalian. Orang Suriname itu adalah pindahan dari Jawa sini. Orang Jawa zaman Belanda itu lalu dipindah ke Suriname. Waktu masih di Jawa, kalau sholat itu menghadap ke barat, sama dengan kita. Tapi karena sudah di Suriname, mestinya tidak menghadap ke barat, menghadap ke timur. Tapi diomongi orang anggap. Karena mbah-mbahnya dulu menghadap ke barat. Kok sekarang dirubah menghadap ke timur? Dia tidak tahu bahwa sebetulnya menghadap ketika sholat itu bukan barat, tapi menghadap ke Baitullah.
Saya pernah mengalami ke sana, tapi merubah keyakinan itu sulitnya bukan main. Wong sudah jelas pindah. Nek mbiyen ningitan gedung ini sekarang ning kulon. Kok lalu kemudian tetap ning kulon menghadap ngulon sana itu. Nah, ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Nah, apa yang penting selain sholat menghadap ke sifat itu, maka seumur hidup kalau kita punya uang diwajibkan untuk datang ke tempat itu. Apakah ketika musim haji atau ketika musim umroh? Pertanyaannya adalah ada apa di tempat itu? Ibu bapak sekalian, pekerjaan yang paling susah itu kan noto hati loh sebetulnya. Ibu-ibu pekerjaan di rumah itu apa? Masak yang sulit? Tidak. Apa membuat kopi? Tidak. Apa lalu membuat kue? Tidak. Apa memandikan anak kecil? Tidak. Yang paling sulit itu adalah noto hati itu loh. Kok iya seringkali hati itu sedih, hati itu sumpek, hati itu rasanya belidu, hati ini rasanya bingung. Dan kalau sudah bingung seperti itu lalu kemudian kita tidak tahu harus kemana. Karena hatinya bingung lalu ada orang diseneni, ada orang ditukari, ada orang dianggap salah. Yang salah itu adalah dirinya sendiri. Ada ayam saja masuk rumah yang tidak segera diusir ayamnya, tapi istrinya yang dimarahin. Istrinya lihat begitu yang dimarahi bapaknya atau anaknya yang dimarahi. Mengapa itu? Karena itu hati lagi sakit, ibu bapak sekalian. Yang kemarin itu secara tergesa-gesa saya jelaskan bahwa di dalam diri kita ini ada penyakit sebetulnya. Penyakit apa? Penyakit hati. Yang kemarin saya katakan jumlahnya 17 itu. Semua yang profesor, yang dokter, yang lulusan pesantren, yang tidak sekolah, yang petani, yang pedagang, yang pejabat, yang DPR, semua orang itu sebetulnya punya penyakit hati. Dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam dada ini ada penyakit. Yang saya katakan kemarin penyakitnya itu apa? Induknya penyakit yang ada di dalam dada itu, mboke babone, itu ada 4. Apa 4 itu? 4 itu adalah pantang kelintasan. Kalau ada orang kok pinter, orang kok sugih, orang kok lalu jadi ini dihormati orang, tidak suka. Pantang kelintasan. Yang kedua pantang kerendahan. Direndahnya tidak gelem. Walaupun dia rendah, walaupun dia itu tidak punya duit, diomongi kowe iki kere, tidak mau. Sebetulnya dia itu melarat. Tapi kalau diomongi kowe iki kok melarat, tersinggung, tidak mau, merasa direndahkan. Karena itu tidak ada pidato yang mengatakan para ibu bapak yang kaya-kaya, ibu bapak yang miskin-miskin, tidak ada. Bapak-bapak yang berbahagia semua karena memang orang itu tidak mau direndahkan. Yang ketiga, tidak mau kekurangan. Menungso itu tidak mau kekurangan karena itu selalu numpuk harta, numpuk nyelengi duit, lalu kemudian punya mobil 1, ingin 2, punya rumah 1, ingin 2, ingin 3 dan seterusnya. Tidak mau kekurangan menungso ini. Yang keempat, tidak mau kalah, ibu bapak sekalian. Keempat penyakit itu ada, coba kita renungkan. Tidak pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah kita ini. Keempat penyakit ini kalau kita biarkan, itu beranak pinak menjadi 10.
10 penyakit yang ada di dalam dada itu apa? Ajib, merasa dirinya itu hebat. Yang kedua itu riak, kepingin didelok wong. Yang ketiga itu sombong, ibu bapak sekalian. Rasa sombong itu ada. Yang disombongkan apa ya? Yang dimiliki. Dia bajunya baru, sarungnya baru, kopiahnya baru, sepatunya baru, rumahnya baru. Sombong. Lalu ada iri, ada dengki, ada hasud, ada tamak, ada fitnah, ada loba, ada takabur. 10 penyakit ditambah dengan 4. Masih lagi kalau dibiarkan punya cucu. Cucunya itu 1 dendam. Yang kedua permusuhan. Suka kita ini dendam, suka kita ini punya musuh. Kalau tidak ada musuh orang lain, istrinya dimusuhi. Kalau istrinya tidak dimusuhi, anaknya tidak dimusuhi. Lalu kemudian selain itu satu lagi ialah suka merusak manusia itu. 17 penyakit ini. Ibu bapak sekalian, yang punya penyakit ini bukan hanya orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang rumahnya di pinggir dan pedalam, yang kecil, yang sempit. Bukan semua orang punya penyakit ini. Lalu gimana caranya mengobati ini? Kalau punya penyakit hati ini, yang sakit ini sungguh-sungguhnya bukan yang bersangkutan, tapi yang sakit adalah orang lain. Kalau saya sakit kaki ini, yang merasa sakit adalah saya sendiri. Tapi kalau yang sakit adalah hati saya, maka yang sakit bukan saya sebetulnya, tetapi adalah orang-orang di sekitar saya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengobati itu? Mengobati penyakit itu gimana? Coba ibu bapak sekalian, kalau mulai tadi tidak begitu kita perhatikan, coba ini diperhatikan. Gimana caranya agar sakit itu menjadi sembuh? Di Quran itu dikatakan ibu bapak sekalian, di Quran itu dikatakan wa nazal sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit hati ini. Yang nyabut itu bukan sembarang orang, adalah Allah dan Rasul sendiri sebetulnya. Wa naza'na ma fi sudurihim, aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghilin. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tamak, penyakit permusuhan, penyakit dendam, penyakit iri, penyakit riya, penyakit ajib, sombong, itu dicabut oleh Allah. Di mana menyabutnya? Nyabutnya adalah tajri min tahtihimul anhar, di tempat di mana di bawahnya mengalir sungai. Di satu tempat yang mulia, yang di bawahnya itu mengalir sungai. Di mana itu? Masjidil Haram. Di sana itu di Mekah itu ada Masjidil Haram, di tengah-tengah bangunan masjid itu ada Ka'bah, bawahnya itu sebetulnya ada sungai. Karena itulah airnya diambil berapa saja, itu tidak pernah habis. Orang yang selalu merasa di sana penyakit hatinya itu dicabut. Pertanyaannya adalah, kalau begitu saya tidak pernah ke sana, penyakit hati saya tidak dicabut. Dicabut. Kapan kesananya? Ketika ibu bapak sedang sholat. Ketika ibu bapak lagi sedang sholat 5 waktu itu, menghadap ke kiblat, menghadap ke Masjidil Haram, artinya ingatannya di situ, ingatannya berada di Masjidil Haram itu, maka
penyakit hati kita ini akan dicabut oleh Allah. Karena itulah maka dikatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ketika kita itu penyakit hatinya dicabut. Kok mudah sekali? Siapa bilang mudah, ibu bapak sekalian? Itu sulit. Coba pengalaman ibu bapak. Ketika kita sedang sholat, tubuh kita akan menghadap ke kiblat. Ketika kita sedang sholat, ingatan kita kan ada di Baitullah misalnya, seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allahu Akbar, ingatan kita kemana? Kemana-mana. Maunya itu ke Masjidil Haram, tapi lalu menjadi kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke Tegalan, ada yang ngitung tabungan, ada yang ngiling pinjaman, ada yang anaknya belum bayar SPP, ada yang tahun depan ini mau nikahkan anaknya, kok gak waktu sholat kok mikir nikahkan anaknya. Karena itu ibu dan bapak sekalian, coba bagi yang belum ke sana itu ada Ka'bah, ada bangunan Masjidil Haram itu. Diwasni dulu. Sehingga lalu kalau toh kita kemana-mana itu ada tempat yang diingat ya Masjidil Haram itu. Karena itulah di ayat Quran yang lain dikatakan qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Aku lihat engkau menekedahkan wajahmu ke langit. Falanuwaliyannaka qiblatan tardoha. Engkau hendaknya engkau palingkan wajahmu ke tempat kiblat yang kamu sukai. Di mana itu? Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Quran mengatakan begitu. Bahkan ibu dan bapak sekalian, ayat Quran berikut ini kita camkan benar-benar. Di surat Shad ayat 46. Surat Shad ayat 46 mengatakan inna ahlasnahum biqalisatin dzikraddar. Aku menjadikan hatimu itu tenang, hatimu itu damai, hatimu itu tentrem. Dengan cara apa? Kamu mengingat rumah. Dzikraddar, ingat omah. Omah mana? Omah ruhani. Itulah namanya Baitullah. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa innahum inda laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat Baitullah, orang yang selalu ingat Masjidil Haram, ingat saja. Jadi tubuhnya bisa di sini, tapi ingatannya di sana. Sehari-hari ingatan kita di sana. Mau tidur ingatan di sana. Mau makan ingatan di sana, mau kerja ingatan kita di sana, mau apa saja ingatan di sana. Disebutkan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat Baitullah itu bagi Allah adalah menjadi orang pilihan terbaik. Di dalam Al-Quran ibu-ibu yang ketika masak, yang ketika ngomong cucu, ngomong anak, lalu kemudian tatkala tidak ada pekerjaan, ingat Masjidil Haram, tidak, belum datang ke sana, hanya ingat. Itu akan dicatat oleh Allah menjadi manusia pilihan terbaik. Tidak ada dalam Quran itu manusia terbaik itu anggota DPRD, bupati, wali kota, rektor, tidak ada. Gubernur tidak ada.
Yang ada itu adalah orang yang selalu ingat Allah dan Rasulnya di Baitullah. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Karena itu ibu yang ada di sini tadi membaca sholawat, lalu banyak zikir, lalu kemudian mendengarkan tausiah yang sedikit ini, lalu kemudian dari sini ibu mencoba sering-seringlah ingat Masjidil Haram, merasa berada di Masjidil Haram, merasa belum ke sana, baru merasa saja hatinya akan tenang karena penyakitnya itu dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tatihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Kok enak wong hanya ingat. Memang di Quran juga dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang selalu ingat dan sholat. Ingat dan sholat. Saya katakan di Quran itu sebetulnya di Quran sudah dijelaskan sholat khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat ketika kita sholat merasa ketemu Allah. Wa annahum ilahi rajiun itu. Yang nanti mereka akan dikembalikan ke tempat itu. Lalu bagaimana kita sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketemu Tuhan. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun itu yang akan kembali ke tempat semula di situ. Ya, pertanyaannya adalah mulaqu rabbihim itu gimana? Ketemu Tuhan itu gimana? Ibu bapak sekalian, tatkala hati kita, ingatan kita merasa berada di Baitullah, merasa berada di Masjidil Haram, itu sebetulnya hukumnya sama dengan ketemu Tuhan sebetulnya. Kalau kita ini berhasil ketika sholat atau juga di luar sholat, merasa hati kita berada di tempat itu, hukumnya sebetulnya sudah merasa, sudah bertemu Tuhan sebetulnya. Di tempat itu, tempat itulah sebetulnya tempat pertemuan hamba-hamba umat Muhammad itu dengan Rasul dan Allah di Baitullah itu. Lalu begini, maka mudahlah kan menghilangkan penyakit. Menghilangkan penyakit hati ini lalu jadinya akan mudah. Apa? Hanya ingat Baitullah. Baitullah itu gaib. Maka ada bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu ada di mana? Di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu agar mudah, coba ibu bapak sekalian merasa berada di Masjidil Haram. Ingat seolah-olah berada di Masjidil Haram. Lalu kemudian di Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Ka'bahnya tanda bahwa disitulah Baitullah. Tempat itu adalah tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Tempat itu adalah tempat yang aman. Yang jin, iblis, setan itu tidak berani sebetulnya itu. Dikatakan di Quran itu wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna. Aku jadikan rumah ini untuk pulang pergi. Rumah ini untuk manusia pulang pergi, dan di situ adalah aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau belum pernah ke sana? Sekarang ini banyak sekali video-video, gambar-gambar. Percayalah, video itu benar. Percayalah, gambar itu benar.
Wong memang sebetulnya agama itu yang diurus bukan tubuhnya. Agama itu yang diurus adalah hatinya. Hati itu yang diurus apa? Ingatannya. Zikir itu adalah ingat. Saya kira itu ibu bapak sekalian nanti terlalu panjang. Saya khawatir terlalu capek ibu dan pak sekalian. Tapi yang penting satu, bahwa kita ini lagi pada musim-musimnya haji. Abah Muhammad Radio itu sekarang lagi wukuf di Arafah. Besok lalu ke Musdalifah, malam ini ke Musdalifah, lalu paginya ke Mina. Lalu setelah itu tawaf ibadah ke Masjidil Haram, sa'i, lalu kemudian selesai. Kita berdoalah mudah-mudahan Abah Muhammad Radio ibadahnya lancar semua dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan doa Abah Radio ini dikabulkan oleh Allah, karena doanya juga diantaranya mendoakan kita semua. Yang kedua tadi saya sampaikan pada ibu bapak sekalian tentang penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Mengobatinya ternyata tidak perlu ke apotik. Mengobati sakit hati ini tidak perlu apotik, ialah lewat sholat. Tapi sholat bukan sembarang sholat, ialah sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu seperti apa? Ketika sedang sholat ibu bapak sekalian, hendaknya merasa, ketika sedang sholat hendaknya ibu merasa berada di Masjidil Haram. Itulah ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai kesehatan, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasul-Nya, selalu dilindungi oleh Allah dan Rasul-Nya, dan selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kasih sayang yang sempurna. Sekian dari saya, doanya Yai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salat beri ulang aja ya. Iya kan? Iya. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu